Duduk aja ya, nggak kuat berdirinya. Saya baru sembuh. Takut nanti pingsannya ke ibu-ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi man ismuhu as-salam. Wa man kana lahu jannatun jannatu daris salam. Walhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ata bis salam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, Allahumma aslih baina qulubina bihaqqi nabiyyika Muhammad nabiyyi salam. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Ini ketiga kalinya saya ke Sumeneb. Alhamdulillah. Termasuk sering lah itu. Dan alhamdulillah kesannya orang Sumeneb suka sholawat. Alhamdulillah. Beneran gak nih suka sholawat nih? Suka sholawat apa suka lanjutin? Siap sholawat, maka nanti semoga kepolisian punya pasukan sholawat. Dimulai dari Sumeneb kayaknya nih. Wa nusalli wa nasallim ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semua syukur, semua ibadah tidak diangkat kehadiran Allah kecuali dengan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberkahan majelis At-Taufik ya. Karena isinya walaupun udah mulai ngerok nih ya. Aslinya mungkin mau jadi rocker tapi tobat ya. Yang saya hormati sahabat saya Bang Henry, biasanya kita ketemunya di Tuban terus. Kalau saya pulang ke rumah istri biasanya ketemu Bang Henry ini. Cuma dulu saya nggak tahu namanya Henry. Karena temannya manggilnya Santos. Saya mikir agama apa loh gitu dalam hati. Ternyata nama belakangnya Santoso. Ya. Kirain Bapak di surga. Dan juga pimpinan At-Taufik, Gus Fauzan, ya. Barakallahu fikum. Dan yang paling khusus semua yang hadir malam ini. Semoga semuanya dipandang kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditatap oleh Sayyidina Muhammad khairul bariyah. Kalau di Madura khairul bariyah itu perempuan apa laki? Perempuan. Ada cowok namanya khairul bariyah enggak? Enggak ada ya? Disunat 2 kali ya. Khairul bariyah itu siapa? Siapa khairul bariyah? Istriku gitu ya. Khairul sebaik-baik bariyah makhluk manusia. Jadi khairul bariyah itu artinya Nabiyina Muhammad. Gimana tadi syairnya? Khairul bariyah nazra. Tolong tataplah aku wahai manusia terbaik. Jadi kita sama Rasulullah itu bermanja-manja. Jangan tegang kalau dengan Rasulullah SAW. Ya, jangan cuma kalau lagi ada hajat datang ke Nabi, sholawat. Jangan begitu. Sama Nabi itu bermanja-manja. Jangan cuma lagi ada hajat kebutuhan datang ke Nabi. Itu namanya modus. Sholawat al-modusiyah. Ijazahnya hari ini banyak, sholawat begitu. Lagi ada hajat, sholawat. Bang Henry nih,
Ada temen hanya nelpon kalau lagi ada hajat. Pas buka, dia lagi nih. Pasti mau ngutang nih gitu ya. Tapi siapapun man laza bi Rasulillah, siapa yang meminta dengan hak, dengan tawassul kepada Sayyidina Muhammad, itu pasti mustajab. Maka kita itu kualitasnya apa yang kita minta, itulah kualitas kita. Para kiai, para ulama, umara, semua semoga Allah berkahi beliau-beliau ini tanpa menyebutkan satu persatu. Ini pertama kali atau keberapa kali Polres buat majelis? Tuh, sering-sering nih Bang Henry nih. Kepemimpinan Bang, ada keris-keris juga dulu ya? Ya, emang orangnya aneh sih dia. Kalau jadi kiai kan cocok, Kiai Henry kan gak cocok. Tapi kalau kombes, brigjen cocok kan? Amin. Yang ngomong amin istrinya. Itu kopiah tinggi bener, setinggi Monas. Nyundul aras, amin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi saya sudah mulai buka kualitas kita, apa yang kita minta. Kualitas kita, jadi cek aja nih orang sholawat apa yang diminta. Kalau dia abna'ud dunya, cinta dunia, maka yang diminta dunia. Kalau orang abna'ul akhirah, yang dia minta akhirat. Kalau dia ahlullah, yang dia minta al-qurbu ilallah, kedekatan kepada Allah. Ada sebuah hadis yang sudah dihafal banyak kiai, tapi pasti yang hadir gak hafal semua. Yang hafal siapa? Para kiai. Hadis zuhud, bismillahirrahmanirrahim, qala sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Ada yang hafal? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad, zuhudlah terhadap dunia, di dalam dunia. Jadi terjemahan kita ternyata kurang pas. Selama ini terjemahan kita dari dunia. Padahal lafaznya fit, izhad fit dunya. Zuhudlah kamu dalam hidupmu di dunia. Berarti orang zuhud gak boleh ninggalin dunia. Apa arti zuhud? Apa arti zuhud? Miskin, kismin. Bukan, zuhud itu enggak begitu. Zuhud itu ikhraj hubbid dunya anil qalb. Mentalak 3 dunia. Kalau talak 3 masih bisa balik gak? Bisa, tahlil dulu. Talak 3 terhadap dunia, tapi di kalbu. Maksudnya apa? Makan, niatnya bukan mau kenyang. Orang makan niat mau kenyang, itu enggak zuhud. Makan itu niatnya biar kuat ibadah. Udah begitu belum niat makan? Jangan-jangan makan niatnya biar kuat kawin ini. Ya, sekarang orang buat podcast, makanan penguat libido. Tapi nggak ada orang ngomong, makanan menguatkan rohani. Nggak ada orang ngomong begitu. Ayo, yang makan niatnya apa nak makan? Mau sehat. Ya. Coba mulai malam ini atau besok pagi, makan itu niatnya taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Cobain, nanti hidupnya lebih nikmat.
Orang kalau makan niatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti dia kerja termasuk berngantor politik, jadi wakil rakyat, jadi pemimpin, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi beneran gak tuh ntar? Calon-calon galau ini ya. Sudah muncul calon belum di Sumeneb? Udah ada baliho? Belum penetapan. Jangan-jangan Gus lagi balihonya. Ada ya? Sudah muncul? Oh belum, lagi hot emang di sono ya. Politik itu mirip-mirip kayak ibu-ibu. Bisa berubah dalam 1 detik. Ya, dan sangat masuk ke perasaan kita gitu. Makanya kalau orang berpolitik gampang sensitif. Seperti ibu lagi dapat. Betul nggak? Enggak juga betul-betulin aja ya. Sepakat. Oh itu kayak pengalaman tuh yang di belakang. Kalau ibadah nggak boleh ria, tapi kalau politik emang harus ria. Bahasa kerennya pencitraan. Pencitraan itu boleh. Kata Imam Al-Barkawi, ar-riya fi umrid dunya jaiz. Pencitraan bab dunia boleh, yang nggak boleh mencitrakan soleh untuk kepentingan dunia, itu nggak boleh. Saya perlu dapat sesuatu dalam duniawi, lalu kita gunakan simbol-simbol akhirat, itu yang nggak boleh. Biar kepilih jadi wakil rakyat, maksain haji, biar depannya ada haknya. Hak itu kan 2 ya, Habib apa haji gitu ya. Henry juga. Kirain Habib Henry. Marganya margarin. Famnya familiar. Oh lagi rame sekarang bab nasab tuh ya. Jangan ikut-ikutan ya. Aswaja Sumeneb, jangan ikut-ikutan kalau nggak ahli nasab. Kalau ahli nasab monggo. Kalau ahli nasib jangan. Kenapa? Dalilnya jelas di Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Surat Al-Isra. Jangan kamu berpandangan, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak benar-benar mengilmuinya. Dalam kitab-kitab usul, al-ilmu al-idrak at-tam. Apa arti ilmu? Al-idrak at-tam, pengetahuan yang sempurna, lengkap. Yang bersumber dari dalil al-muwaqi', al-munasib bil waqi', sesuai dengan realitanya. Itu sebabnya saya cuma 1-2 kali nanggapin tahun lalu, habis itu udah gak mau nanggapin lagi. Saya cuma berdoa gini, Allahumma aslih bainana wa bainahum. Ya Allah yang lagi bertengkar masalah nasab, tolong islah, perbaiki hati mereka. Semoga mereka didamaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke bab sholawat tadi. Kualitas sholawat itu bergantung kepada kualitas zuhud. Ini kalau sholawat, bolehkah sholawat niatnya untuk sembuh? Boleh? Benar. Benar. Innamal a'malu binniyat loh. Ini perlu saya luruskan ya. Niat itu di kolbu. Kolbu itu hanya untuk Allah. Apa kalimatnya? Imam Abu Ishaq dalam kitab Muhazzab mengatakan an-niyatu fil qalb. Niat itu di dalam hati. Hati itu baitullah, rumahnya Allah, wilayahnya Allah. Bukan wilayah dunia, bukan wilayah akhirat. Maka orang yang berniat bukan untuk Allah, pasti kecewa. Maka ada yang disebut niat maksud,
ada yang disebut fawaid, manfaat, barokah. Barokah sholawat bisa menyehatkan badan, tapi niat sholawat bukan menyehatkan badan. Paham? Berkah sholawat bisa terpilih jadi wakil rakyat, tapi niat sholawat bukan pengen, ya, paham? Niat sholawat hanya mendekatkan diri kepada Allah, dapat syafaat baginda Rasulullah, tapi berkah sholawat bisa naik pangkat. Bisa bedain? Kalau jalan-jalan dari Sumeneb ke kepulauan, pulau terdekat sini apa namanya? Yang katanya oksigen yang bagus. Itu tuh. Kalau kita ke sana, niat kita ke pulau itu, terus kita ngelihat pulau yang lain. Pulaunya bagus, pemandangannya bagus, itu namanya berkah. Manfaat. Tujuannya jangan lupa, tujuannya ke pulau A. Orang banyak berhenti pada manfaat, dia meninggalkan maksud tujuan aslinya. Jadi bolehkah orang ingin mendapat keberkahan sembuh dengan sholawat? Boleh. Tapi niat sholawat bukan mau. Sudah bisa bedain? Wah, alhamdulillah. Pengajiannya cukup kalau gitu. Mau tahu nggak? Yang paling ditakuti iblis. Mau? Serius nih? Nggak ada iblis kan di sini? Yang iblis angkat tangan. Halo, yang iblis angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Yang setan angkat tangan. Ada yang angkat tangan atuh. Itu jangan main-main jadi setan. Yang manusia angkat tangan. Manusia, Allah manusia beneran. Yang angkat tangan apa dong? Yang paling gak disuka oleh iblis itu cuma satu. Sholawat menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syaitan itu akan mengalihkan orang kalau sholawat supaya nggak ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati, ya. Kajian-kajian sholawat kita mesti sesuai dengan maksud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin sembuh, nggak perlu pakai sholawat. Panggil nama Nabi Muhammad, itu sahabat Nabi banyak kesembuh. Nggak perlu Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup panggil ya Sayyidana ya Muhammad. Itu bisa sembuh. Kalau yakin. Masalahnya situ yakin nggak? Karena kurang yakin, ulama kita Imam Syazili dapat ilham namanya sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani. Itu mengajarkan muridnya, pengikutnya sampai sekarang bahwa menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyembuhkan hati. Ada yang hatinya terluka nggak? Cowok terluka apa melukai? Ini orang-orang terluka nih. Yang melukai itu ya? Kita kasih hukuman. Suluh sholawat 1001 gitu. Di Quran ada yang disebut fi qulubihim maradun. Ada ayatnya? Apal kan? Tuh apal, yang gak sholatnya apal kok itu. Fi qulubihim maradun. Di dalam kolbu orang-orang munafik yang tidak zuhud, yang cinta dunia. Marad, ada penyakit. Itu sembuhnya pakai apa? Itu harus disembuhin dulu baru disolawatin. Enggak cukup zikir, dia mesti berilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu dulu.
Nih perhatiin, ada orang pemarah tobat. Kalau bahasa lagi di sosial media hijrah. Tahu hijrah nggak? Akhi-akhi hijrah. Ukhti-ukhti. Dia pemarah hijrah. Tapi tidak dihijrahkan marahnya. Akhirnya hanya ganti pakaian. Yang tadinya celanaan jadi sarungan. Tahu nggak? Pak Kapolres kita sarungan masuk mall. Gimana Bu? Protes gak Bu? Nggak protes katanya. Fi qulubihim, di kolbu mereka ada penyakit. Ternyata penyakit itu bukan hanya fisik. Saya mau tanya, ada yang kuliah kedokteran gak ini? Main dokter-dokteran pernah? Kalian lagi nih orangnya. Modus bener ya. Sholawat modus. Main dokter-dokteran modus. Zikir modus. Lama-lama jadi kudus. Kudus bukan bahasa sini ya, bahasa Jawa ya. Fulus. Emang ente otaknya fulus. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah ada belum kampus dokter kolbu? Udah ada belum? Nggak ada. Nggak ada. Apa di Sumeneb ada? Kalau ya saya mau masuk. Kalau jadi dokter, kuliahnya 4 tahun. Koasnya 2 tahun. Udah berapa tahun? Spesialisnya berapa tahun? 2 tahun lagi. Udah berapa tahun? 8. Jadi minimal jadi dokter spesialis 8 tahun ya. Itu dokter fisik. Baru satu ilmu yang betul-betul dikuasai. Dokter jantung, baru dipakar jantung doang. Kok tiba-tiba orang hari ini jadi pakar nasab gitu, pakar zikir, pakar sholawat, ngajinya kapan? Ya. Ngajinya dari lahir. Kalau yang saya tahu orang Madura belum lahir udah ngudut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang menyembuhkan kolbu, dokternya mesti dokter kolbu. Dokter kolbu, jika dokter fisik spesialis, satu spesial mesti belajar 8 tahun, bayangkan. Dia kalau ngambil spesialis 2 tahun lagi, 2 tahun begitu. Kenapa kemudian orang belajar agama nggak sembuh-sembuh kolbunya? Karena dia baru mengganti pakaiannya, belum mengobati Nih perhatikan, hijrah udah ganti pakaian. Tadinya nggak punya jenggot, udah berjenggot. Ya, ini punya jenggot nggak? Nggak punya ya? Aduh, cowok nggak punya jenggot. Jangan-jangan ini. Kalau ini anggota nggak bisa kecuali dia intel ya. Jadi banyak yang ganti penampilan tapi belum ganti kolbu. Ganti penampilan dulu waktu belum soleh ya, ziarah supaya rezekinya lancar gitu ya. Amin aja. Urusan rezeki amin. Emang ziarah melancarkan rezeki? Apa urusannya? Kerja gitu bener tuh. Ente tuh bener. Kalau orang cuma hijrah kolbu, cuma hijrah pakaian, itu nanti kolbunya, emosinya masih sama. Bedanya, sekarang kalau marah pakai ayat.
Mana dalilnya? Gitu. Begitu sekarang. Atau kalau lagi masalah pemilihan, ya, yang beda dengan saya, maka bukan murid saya, kata kiai. Ada yang begitu nggak? Waduh, gawat itu. Jadi murid 8 tahun, 6 tahun. Pilkada sekali 5 tahun. Batal jadi murid. Di zaman Nabi ada pemilihan nggak? Ada nggak? Ada pemilihan apa? Pemilihan kepala daerah ada nggak? Ayo, mana dalilnya? Ada nggak? Nggak ada. Dulu semua pemimpin Nabi yang nunjuk, Nabi tunjuk, kamu sana, kamu sana. Ali pindah pergi ke Yaman, ya Muaz izhab ila Yaman. Begitu dulu. Nggak ada. Jadi demokrasi itu nggak pernah ada di zaman Nabi. Sudah ada sebelumnya di zaman Yunani. Maka tata cara memilih pemimpin tidak diatur dalam Islam secara detail. Oleh karenanya boleh memilih secara demokrasi, boleh secara perwakilan, boleh juga sistem kerajaan, nggak ada masalah dalam Islam. Ya, semuanya boleh. Yang nggak boleh apa? Apa itu artinya tuh? Mencuri. Waduh, otak ente pikirannya kemana-mana ya. Anak muda. Mencuri hati boleh nggak? Potong tangan lontar. Mau dicuri hatinya nggak, Mbak? Nggak mau. Maunya apa? Diakatin. Dihalalin. Aduh, ngeri kali. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Jadi yang disebut sholawat itu tibbil qulub. Kalau dia mengenal siapa yang dia sholawati. Ingin menyembuhkan kolbu dengan sholawat nggak? Caranya apa? Mengenali kolbu yang disolawatin. Kolbu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini coba perhatiin. Ini sesuai gak sama orang Sumenep nih. Nabi lagi jalan sama Sayyidah Aisyah. Hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Tiba-tiba Yahudi lewat. Apa kata Yahudi? Assalamualaikum. Celaka kau Muhammad. Nabi jawabnya gimana? Waalaikum. Kalau orang Sumenep digituin gimana? Caro. Aduh, ngeri kali tinggal di Sumenep ya. Tadi saya dikasih keris sama Pak Henry 2. Siap-siap. Ya. Kalau orang Sumenep dibilangin gitu, celaka kau. Itu gimana? Langsung turun dari motor ya? Pantesan gak bisa masuk surga ketemu Rasulullah. Tapi wajar, kenapa? Sayyidah Aisyah mendengar suaminya, kekasihnya, nabinya, sahabat ayahnya dihina. Apa kata Sayyidah Aisyah? Alaikasamu wa la'nah. Ditambahin satu. Yang sial celaka itu kamu dan yang terkutuk itu kamu. Ditambahin satu. Ditegur oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wahai istriku Humairah, bukankah aku sudah jawab? Menurut Sayyidah Aisyah, belum cukup wahai Rasulullah, engkau hanya menjawab wa alaik. Begitu suami kalau diremehin ibu-ibu marah duluan ya. Kalau perlu balasnya 7 kali lipat ya. Sayyidah Aisyah membalasnya ditambahin 1, 2 kali lipat. Itu Sayyidina Muhammad SAW marah. Apa kata beliau? Wahai Aisyah, tidaklah ada sesuatu yang keras kecuali penunduknya sesuatu yang lembut. Jangan ngeres loh. Yang lembut, yang halus, itu dapat mengalahkan yang keras. Makhluk-makhluk halus ini, itu penunduk
Ya, orang-orang keras ini. Yang keras apa mu? Tulang ya? Tobat mas, tobat. Coba perhatikan Sayyidina Muhammad SAW. Dihina balas gak? Kalau hadis cerita Nabi dihina orang Yahudi, ngasih makan orang mauta, itu hadisnya nggak sahih, cuma sering diceritakan. Hadis yang sahih barusan kok jarang diceritakan. Dicaci nggak, balas mencaci. Nah itu mau jadi wali Allah nggak? Pewarisnya Nabi Muhammad namanya ulama. Kata guru saya, laulal ulama, kalau bukan ulama itu yang wali, siapa lagi wali Allah? Jadi wali Allah itu bukan yang jalan di atas air, itu mah sampan aja ya. Bukan yang berenang nggak mati-mati, itu ente jadi ikan aja, jangan jadi manusia. Mau terbang, ya naik pesawat. Wali Allah itu bukan begitu. Wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pencirian wali itu kolbunya nggak galau. Ini musim politik udah galau, mau jadi wali kota, bupati, tapi kualitas kolbunya nggak kualitas wali. Galau tiap hari, takut kalah. Orang kalau takut kalah, dia akan menghalalkan segala cara. Ya. Ente kenapa ente? Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya dia lagi sakit hati sama calon mana itu. Jadi jika ingin sholawat menyembuhkan kolbu dari penyakit-penyakit, fal ta'rif al-musalla alaih. Kenalilah siapa yang engkau sholawati. Ini mumpung sebentar lagi bulan Maulid, semoga majelis-majelis sibuk menceritakan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri cinta seseorang sering disebut-sebut namanya, benar? Kalau lagi jatuh cinta sering nyebut nama nggak? Benar ya. Seandainya Nabi Muhammad itu boleh digambarkan, itu gambarnya paling sempurna. Masalahnya ulama kita melarang untuk menggambar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu kecil untuk digambarkan, beliau sangat sempurna. Ini contoh gini, ini Kiai Gus ini ganteng gak? Yang bilang cowok saya curiga. Neng, ini cakep gak Kiai kita? Ini alamat ini Kiai. Iya suami orang. Ya, bukan suami jin. Kalau yang depan ngomong ganteng, saya curiga. Ya. Itu kalau istrinya cemburu, gimana cara cemburunya itu? Tapi secakap-cakapnya Gus ini, kalau ibu-ibu ini disuruh pegang pisau sama apel, pasti tangannya takut luka. Ya benar ya. Coba kalau dipajang di sini Sayyidina Yusuf alaihissalam. Pak Henry nggak diliwat ibu lagi. Perempuan tercantik yang paling mirip dengan Sayyidatuna Hawa zaman itu namanya Zulaikha. Zulaikha itu punya 5 nama dalam riwayat itu. Dia digosipkan oleh ibu-ibu sosialita. Apa kata ibu-ibu di Mesir? Masa istri menteri kecantol sama anak angkatnya sendiri? Yang paling kenceng nanggepin gosip siapa? Ibu-ibu. Maka kalau mas-mas ini suka nanggepin gosip, ente sunat 2 kali. Kalau digosipin orang santai aja ya, nggak usah bales.
Ya, temuin aja sekalian. Akhirnya Zulaikha kumpulkan ibu-ibu sosialita yang cuantik-cuantik itu. Dikasih pisau, dikasih apel. Disuruhlah Yusuf, dipanggil Yusuf. Sayyidina Yusuf lewat. Itu semua mereka lupa napas. Apa kata mereka? Ini bukan manusia. Malaikat, emang pernah ngeliat malaikat kan juga enggak. Bayangkan, ibu-ibu yang cantik-cantik itu, mereka kemudian lupa sama suaminya, bahkan lupa sama dirinya waktu memandang Sayyidina Muhammad, Sayyidina Yusuf alaihissalam. Coba kalau mandang Gus Fauzan ya. Digigit semut aja berasa ya. Alafu Gus. Kira-kira Sayyidina Yusuf itu apa yang ada pada wajahnya? Pernah dengar ibu-ibu ngomong gini gak? Mbak-mbak sih sebelum nikah. Mas, yang penting sama kamu. Walaupun hidup susah gitu ya. Itu dia kena rapalan Yusufiah itu. Kena apa namanya? Pengasihan ya? Bukan ya. Apakah Sayyidina Yusuf baca sesuatu waktu lewat? Enggak. Memang wajah beliau itu sangat indah, tampan sekali. Jangankan perempuan, laki-laki pun susah napas ngeliat wajah beliau. Sayyidina Yusuf, ada namanya Yusuf enggak? Ya, coba lihat mukanya. Ente Yusuf. Aduh, malu-maluin Yusuf. Panggilannya Ucup ya. Saya sering bacakan hadis ini. Apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jamalu Yusuf nisfu jamali. Tampannya Yusuf itu separuh tampan aku, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin kalau ibu-ibu ngeliat Nabi Muhammad. Aduh. Apa beda tampannya Sayyidina Yusuf dengan tampan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tampan Sayyidina Yusuf dizahirkan Allah pada wajah. Tampannya Sayyidina Muhammad dizahirkan Allah di kolbu orang yang beriman kepadanya. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pun tidak sanggup menahan nangis kalau memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas berkhidmat kepada beliau khadam Sayyidina Muhammad 10 tahun dan dia enggak sanggup memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kuat. Nggak kuat. Maka ketika Sayyidina Anas sudah mulai tua, Nabi Muhammad sudah wafat. Datang muridnya Thabit Al-Bunani. Siapa nama muridnya? Kata Sayyidina Thabit Al-Bunani, kawan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Ya Anas, wahai Anas, mana mata yang dulu memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Anas, ini mataku. Mana matamu? Kayaknya ini hobi caro ini. Adem pakai sholawat ya, amin. Lalu Sayyidina Thabit Al-Bunani, apa kata beliau? Apa, cukup? Apa tuh terjemahannya? Lanjut. Kata Sayyidina Thabit Al-Bunani, wahai Sayyidina Anas, izinkan aku mencium mata yang memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis, tuba liman ra'ani wa amana bi. Mendapatkan pohon tuba di surga orang yang memandangku dan beriman kepadaku. Lalu ada hadis kedua, man safahani dakhalal jannah wa man safaha man safahani dakhalal jannah. Orang yang bersalaman denganku atau bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku masuk surga.
Maka Imam Sabit Al-Bunani dia ambil tangan gurunya Sayyidina Anas, dia cium tangannya, dia cium matanya. Kenapa? Dalilnya tadi, yang memegang mencium tangan, orang yang mencium tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Maka kalau ketemu kiai, kiainya sehat, tangannya dicium. Semoga kita ditarik masuk surga. Amin ya rabbal. Udahan nih. Salawat dulu kita. Habis itu baru lanjut. Ayo salawat dulu. Arih Nabi salah. Ya Rasulullah, khuzbi. Apa artinya? Wahai baginda, tariklah tanganku. Itu kalimat berkesan karena dulu saya pernah anti solawat. Karena pernah tawahabu dulu. Wahabian. Dulu benci banget sama orang baca khusbiyadi. Kenapa? Apa kata saya dulu? Nabi Muhammad udah mati, kenapa ente panggil-panggil? Ya Rasulullah, khuz biadi, wahai baginda, ambillah tanganku. Dulu kita sebut orang yang baca begini musyrik. Untung ketemunya tahun 2024 sama saya. Kalau ketemunya tahun 2004, masih ente musyrik. Tapi setelah ketemu Sadah Syamiyah, guru-guru dari negeri Syam, beliau-beliau itu yang meluruskan hati. Alhamdulillah. Orang kalau baca dengan hati, ya Rasulullah khuz biyadi, insya Allah nanti di sirat dia diselamatkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca itu iktikadkan, wahai baginda, tolong selamatkan aku menembus siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ada banyak riwayat tentangnya. Nah, ini cerita sholawat. Ada yang kalau di orang tua-tua dulu rambut dibelah, itu sebenarnya bukan hadis. Kalimatnya cuma begini, adaqqu minasy-sya'r. Sirat itu tajamnya lebih tajam, lebih tipis daripada rambut. Bukan rambut dibelah 7. Itu ungkapan-ungkapan riwayat. Tapi kalau hadis nabinya cuma begitu. Tapi di hadis Sahih Muslim yang lain disebutkan bahwa siratal mustaqim, sirat itu seperti naik gunung. Naik gunung yang ujungnya tipis. Kiri kanannya ada duri raksasa. Kepleset dikit langsung kena durinya. Ya, ada orang yang kena duri kakinya, ada yang nyantol di kepalanya, ada yang di dadanya. Di Jawa itu ada satu gunung yang tipis atasnya naik tuh. Gunung apa namanya? Bukan Kelut, Rinjani, emang di Jawa, bro. Ente geografinya 3 kali ya. Afwan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Di bawahnya api neraka jahanam. Jahanam itu bukan bahasa Arab loh ya. Itu aslinya bahasa Suryani. Bukan Mama Suryani ya. Apalagi Mama Gupron. Jadi orang Yahudi kalau nyebut api itu jahanam. Ya, bukan Hajar Jahanam, itu orang Madura yang jual di Mekah itu. Kok tahu? Nah, beli kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sebuah riwayat yang hasan, yang bagus, menyebutkan seseorang laki-laki ketika dia menaiki sirat, menempuh sirat, sampailah di suatu pendakian gitu, di akhirnya dia jatuh, tangannya udah ke bawah, badannya separuh di bawah, tahu-tahu satu tangannya masih nyangkut ke atas, kakinya sudah kena duri, kepalanya sudah gores. Tiba-tiba ada nur selawat
nur solawat yang Allah katakan, siapa yang solawat kepada kekasihku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10. Nah itu 10 kali nyelamatin beliau. Langsung dibawa ke ujung. Kenapa? Dia solawat pakai kolbunya waktu dia hidup. Dia solawat bukan karena ingin meniatkan dunia. Karena solawat karena ingin dunia, Allah kasih di dunia, nanti di akhirat gak dapat lagi. Oleh karena itu dari awal kami mengatakan, kalau solawat niatnya hanya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi berkah solawat boleh urusan dunia. Rezeki, jodoh, pangkat naik, apalagi nambah istri. Istri itu bagian dari rezeki. Ya. Jadi ibu-ibu kalau nahan lakinya itu nahan rezeki berarti ya. Maaf Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Man kana azwajuhu katsirah ya. Itu kita-kita aja yang tahu artinya ya. Suatu kali ada seseorang lagi masuk ke Raudhah. Ini realita kejadian. Saya kenal orangnya. Di Raudhah itu jalur ibu-ibu. Ibu-ibu ini ternyata lebih galak dari bapak-bapak kalau salah jalan. Bapak ini kalau naik MRT atau bus busway Transjakarta, itu sesama ibu-ibu itu lebih galak biasanya. Ya, kalau dia dapat duduk dia mau ngasih orang lain. Ya, lebih mantap lah. Bapak-bapak ngasih ibu-ibu, ibu-ibu nggak mau ngasih. Jadi di bagian woman area, itu lebih tegang di situ. Sama di Raudhah itu, zaman-zaman belum pakai tasrih, ada yang salah jalan. Orang kita salah jalan masuk ke Raudhah. Yang marah orang Turki yang badannya gede-gede itu. Ketika marah berulang-ulang di Raudhah dia marah. Itu orang yang lewat yang salah jalan, dia cuma bilang shallu ala Muhammad. Langsung yang orang Turki sadar dia. Setannya hilang, setan marahnya pergi. Jadi setan iblis itu nggak suka orang sebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau di rumah Bang Hendri, kalau ibu lagi dapet ya, lagi marah, jangan dilayanin. Ya langsung pegang baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Pelet terindah itu yang paling halal, nggak perlu pakai ijazah, nggak perlu pakai mahar. Pelet jangan pelet-pelet pakai mahar-mahar lah ya. Pakai sholawat. Kenapa? La yakhibu man ladha bi Rasulillah. Tidak akan ditolak, tidak akan rugi orang yang memohon dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Adam sujud 40 hari, itu enggak diterima tobatnya. Sampai Sayyidina Adam mengatakan, bihaqqi Muhammad ya Rabb faghfirli. Dengan hak Sayyidina Muhammad tolong ampuni aku. Apa kata Allah? Al-an ghafartu lak. Sekarang aku ampuni engkau. Maka taubat tidak diterima kalau orang gak sholawat. Sholat sah gak tanpa sholawat? Khutbah sah tanpa sholawat? Gak sah. Maka pernikahan rusak kalau gak ada sholawat. Rumah tangga rusak kalau tidak ada sholawat. Selevel Nabi Muhammad masih ada cekcok gak sama istri? Masih ada cekcok gak? Ada. Jangan dikira gak ada. Pernah di Sahih Bukhari dikatakan Nabi Muhammad SAW pulang dari rumah Ummu Salamah, datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Di rumah Sayyidah Ummu Salamah dikasih madu. Madu itu harum dan manis. Madunya Aisyah itu. Sampai di rumah Sayyidah Aisyah, apa kata Sayyidah Aisyah? Mulutmu bau.
Ya Rasulullah, mulutmu bau. Padahal beliau, Sayyidah Aisyah, nggak suka Sayyidina Muhammad pulang dari rumah Ummu Salamah. Jadi satu-satunya istri yang dicemburui oleh Sayyidah Aisyah selain Khadijah adalah Ummu Salamah. Kalau ini nggak ada yang dicemburuin, nah itu doang. Kiai berapa kiai? Masih satu. Masih satu. Minal muwahhidin walaysa minal musyrikin. Konflik nggak Nabi sama Sayyidah Aisyah? Enggak, Nabi ngalah. Apa kata beliau? Ya udah, besok aku nggak minum madu lagi. Turun satu ayat. Jadi konfliknya Nabi itu berkah. Karena konflik itu turun satu ayat manajemen konflik keluarga. Turun surat At-Tahrim. Wahai Nabi, jangan engkau mengharamkan yang dihalalkan Allah. Kenapa engkau mengharamkan yang dihalalkan Allah? Ya. Lalu Sayyidah Aisyah, Hafsah, ibu-ibu tahu nggak? Istri Rasulullah itu ada blok-bloknya, ada gengnya. Ada geng Aisyah, ada geng Ummu Salamah. Dan ada non-geng. Zainab binti Jahash. Ya, kalian gak bisa bayangin soalnya. Ya, kecuali yang pengalaman ya. Nabi Muhammad SAW masih ada sedikit cekcok dengan istrinya. Diambekin sama Sayyidah Aisyah. Jadi perempuan itu mau dari zaman Sayyidatuna Hawa sampai Sayyidatuna Aisyah sampai zaman sekarang di Sumenep sama nggak? Ya. Kalau laki-laki suka egonya tinggi, kalau perempuan suka ngambeknya lama. Ya. Bayangkan itu ngambekin Sayyidina Muhammad. Asbab ngambek turun ayat. Kalau ibu-ibu ngambek turunnya apa? Piring. Maka konflik Sayyidina Muhammad itu bukanlah konflik yang sayyi'ah, yang tercela. Konfliknya bawa berkah. Akhirnya laki-laki tahu cara menghadapi perempuan. Kenapa beliau mengatakan baiti jannati, rumahku, sorgaku. Betul ya? Padahal sorga kan di akhirat. Saya mau tanya, lebih mulia sorga apa Nabi Muhammad? Beneran? Beneran? Lebih mulia sorga atau Nabi Muhammad? Lebih mulia Hajar Aswad apa Nabi Muhammad? Maka orang pergi haji umroh nggak ziarah, itu haji umrohnya nggak diterima. Kalau dia punya kesempatan ya, nggak diterima. Baiti jannati, sorga itu yang megang kuncinya siapa? Kalau pemegang kunci berarti pemilik sorga bukan? Pemilik, apa kata Allah tentang Nabi Muhammad? Engkau itu rahmatku wahai Muhammad, rahmat bagi alam, rahmatan lil alamin. Lalu dalam hadis qudsi Allah berkalam kepada surga, ya jannah, ayyatuhal jannah, wahai surga, biki arham ibadi, denganmu, melaluimu aku merahmati, menyayangi hamba-hambaku. Maka rahmat surga, Nabi Muhammad bawa rahmat, maka kunci rahmatnya dipegang sama siapa? Apa kata beliau? Biyadi mafatihul jannah, di tanganku ada kunci surga. Kuncinya banyak. Ini saya mau tanya, kalau nanti mas-mas dan mbak-mbak ini masuk surga, amin, udah ngebat masuk surga ya? Belum. Kalau nanti masuk surga, langsung masuk atau gimana? Langsung masuk? Waduh, egois bener ya. Nggak inget temen dia. Kalau Nabi Muhammad habis dibuka pintu surga, beliau nggak langsung masuk. Dia balik lagi. Dia cari umatnya.
Para kiai, para mursyid, para syekh, kalau dia dibukakan pintu sorga, apa katanya, wahai Rasulullah, saya nggak mungkin masuk sorga kalau istriku tidak masuk, kalau muridku nggak masuk, karena aku begini berkah pasanganku, berkah istri, berkah murid-murid. Maka si kiai-kiai nggak masuk langsung. Lain kalau yang barusan pengen langsung masuk tuh. Jadi orang kalau kenal Allah, bukan sorga tujuan dia. Seandainya sorga itu bukan tempat bertemu Rasulullah, tidak perlu mereka orang yang kenal Allah itu masuk surga. Seandainya di langit, bukan di langit, di sorga Firdaus tidak berjumpa dengan Allah, maka orang-orang yang kenal ahli ma'rifatullah, wali-wali Allah, mereka nggak merindukan surga. Jadi mereka rindu surga bukan karena kawin 72 bidadari. Bukan karena nanti di sorga khamar halal, susu halal, boleh kawin banyak-banyak. Bukan. Itu namanya sorga syahwat. Maka sorga itu ada dua. Sorga syahwat, sorga ma'rifat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang mengenal Allah, gitu terjemahan tafsiriyahnya, maka dia dapat dua surga. Surga syahwat dapat, surga ma'rifat. Surga ma'rifat itu apa? Surga cinta, berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang jumpa Sayyidina Muhammad pasti ketemu Allah. Maka merindukan surga bukan karena surganya, tapi karena di surga bertemu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil kita kenapa kita berharap masuk surga. Ini hati-hati, beberapa orang torikot nggak minat masuk surga. Bener Gus ya? Ada beberapa orang torikot saya ketemu, apa kata dia? Gak usah harap surga, langsung Allah aja. Wah, ngeri kali itu orang. Allah berkalam di Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira, beri harapanlah orang beriman beramal soleh bahwa mereka dapat masuk surga. Bukan karena surganya, tapi karena di surga berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawat tiap hari, betul? Sholawat tiap hari? Benar? Nyebut nama beliau setiap hari. Sholawatan maulidan tiap minggu, tiap bulan. Pengen ketemu nggak dengan yang disolawati? Dan tempat ketemunya nanti di sorga Al-Firdaus. Maka orang masuk sorga nggak semua ketemu Nabi. Gak semua orang masuk sorga ketemu Nabi. Nanti di sorga orang gaji lagi, belajar lagi. Gimana caranya jumpa Rasulullah? Maka mereka belajar lagi. Sayyidina Musa dikubur masih sholat. Itu sholat apa itu? Hadis Bukhari. Sayyidina Musa dilewati oleh Sayyidina Muhammad. Apa kata beliau? Ra'aitu Musa yusolli fi qabri. Aku lihat Musa masih sholat di kuburnya. Itu sholat apa? Sholat cari pahala? Nggak ada. Itu sholat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ma'rifat namanya. Itu dalil bahwa nanti di akhirat dan alam kubur itu awalu daril akhirah, negeri akhirat pertama. Orang masih sholat, orang masih ngaji. Ini hadis terakhir yang saya mau baca malam ini ya. Hadis yang sudah masyhur, sering dibaca barangkali oleh Gus Fauzan dan para kiai. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati kebun-kebun surga, taman-taman surga, maka petiklah, nimbrunglah. Sering dengar hadisnya? Lalu sahabat bertanya, wahai baginda, ma hiya riyadul jannah? Apa itu taman surga? Apa jawaban beliau? Hilakudz dzikr,
Orang yang berkumpul, berzikir, bersolawat. Di dunia ada taman surga. Dunia ini bukan surga, tapi tamannya sudah ada. Kita berdoa semoga malam ini termasuk taman surga. Amin. Ya, di sorga itu tidak ada kalam lagh, ya, la laghwa fiha. Nggak ada kalimat-kalimat yang nggak bermanfaat, kalimat menyakiti nggak ada. Maka kalau kita sorgakan negeri ini dengan sholawat, dengan zikir, ma'rifat, ngaji, insya Allah pilkada damai. Amin. Siap-siap buat pasukan sholawat berarti ya. Maka sorganya dunia itu di zikir dan sholawat. Siap sholawat? Udah kayak tentara aja ya, udah kayak pasukan aja. Ente berani jihad gak? Beneran? Berani jihad apa jahat? Apa beda jihad sama jahat? Jihad itu karena kasih sayang, jahat itu karena Maka kalimat tadi ini sebagai penutup, jadikan Sumeneb, jadikan Madura, jadikan Indonesia taman-taman surga. Amin. Dan tanda syukur kepada Allah yang sudah sering ke luar negeri paham, di Saudi boleh bikin sholawatan begini nggak? Di Saudi nggak boleh. Saudi asal negerinya Islam itu nggak boleh Pak bikin begini, dibubarin. Di sini malah polisinya yang bikin. Alhamdulillah. Orang Madura sholawatan depan raudhah, samping raudhah itu dibubarin sama askar. Di sini polisinya ikut mahal qiyam sama kita. Alhamdulillah. Udah pernah ke jiran belum? Jiran kita. Jiran kita negara apa? Apalagi? Coba bikin majelis begini, nggak bisa, kecuali izin dari sultan. Nggak bisa. Tapi Brunei pas maulid itu besar, sekali setahun aja. Hanya Brunei, sekali setahun. Tapi kawan saya bikin majelis diam-diam di apartemen. Tamat tarim dia bikin majelis di apartemen, nggak kedengeran sama orang. Di sini kalau ada polisi bubarin pengajian, polisinya dicaro sama orang Madura. Iya. Di sana coba-coba begitu, bikin majelis sendiri, dicaro balik sama polisinya. Ini insya Allah apa? Ini insya Allah tanda kebangkitan Islam, sholawat ada di negeri kita. Amin. Ya, semoga polisi siapapun nanti yang jadi Kapolres cinta sholawat. Kita doakan nanti pilkada damai sampai pulau-pulau yang pelosok Allah jaga semua. Negeri kita Indonesia Allah jadikan negeri riyadul jannah, taman-taman surga. Ala hizniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh request tim salawat? Salawat Adnani. Ya, fadal. Ya, barangkali itu dari saya. Habis ini ditutup salawat, doa dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.